Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa hadiyina wa qurratil a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب سنتي فليس مني. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، حضرة المخترام والمكرم para alim ulama, para asatidzah, guru-guru agama, tokoh masyarakat Desa Sungai Hanyar yang hadir di tempat ini ataupun yang tidak sempat hadir di tempat ini, mudah-mudahan beliau semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada ustadzina, guru kita seberataan, guru ulun juga guru pian seberataan. Yang pertama kepada Al-Ustadz Fa'idur Rahman dan juga kepada Al-Ustadz Mukhlis beserta seluruh para asatid yang hadir di tempat ini, yang tidak dapat ulun sebutkan ngaran pian satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat ulun kepada pian seberataan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqamahan gasan pian seberataan, selalu memberikan kekuatan gasan pian seberataan untuk terus selalu berjuang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperjuangkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus kepada sahibul hajah, kepada kedua mempelai, kedua pengantin, yaitu saudara Dwi Herizen dan Ayu Yolanda. Mudah-mudahan pernikahannya menjadi pernikahan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dijadikan oleh Allah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan dijadikan keluarga yang bahagia, menjadi keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan daripada mengikuti sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga alhamdulillah kepada para habaib, anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zurriyah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, darah daging baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadir di tempat ini, yang bisa bermuajahah, bertatap muka dengan kita semuanya. Wabil khusus kepada Al-Habib Idris Bahasim yang ada di sebelah kanan ulun, kemudian yang ada di sebelah kiri ulun ada Al-Habib Husin Al-Muhdar
Kemudian di dalam juga ada Al-Habib Haris Al-Kaf. Mudah-mudahan dengan keberadaan beliau-beliau semua anak cucu zurriyah darah daging baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin memberikan keberkahan kepada kita seberataan. Amin amin ya rabbal alamin. Mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban sebagaimana yang telah diterangkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, فَوَالَّذِي بِيَدِهِ النَّفْسِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَالَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. Sesungguhnya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu menyampaikan hadis tersebut, beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai bersumpah, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya. Nabi Muhammad sampai bersumpah, padahal kita tahu apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad pasti benar. Bahkan di dalam Al-Quran diterangkan, in huwa illa wahyu yuha, tidak akan dikerjakan, tidak akan diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW melainkan sebuah wahyu, melainkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan perintah kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan sesuatu tersebut, untuk mengerjakan sesuatu tersebut. Artinya apa-apa yang dikerjakan, apa-apa yang diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW adalah pasti benar dan tidak mungkin salah, mustahil untuk salah. Tapi di sini Nabi Muhammad SAW sampai bersumpah, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya. Artinya apa? Demi Allah, beliau baginda Nabi Muhammad sampai bersumpah. Apa artinya? Kenapa beliau sampai bersumpah? Itu karena pentingnya, karena warningnya, karena amat sangat penting, khusus untuk kita perhatikan, untuk kita dengarkan, dan untuk kita pakai. Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Tidak sah, tidak sempurna iman seorang hamba apabila dia tidak mencintaiku, kata Nabi Muhammad, melebihi dari cintanya kepada orang tuanya, melebihi cintanya kepada anak-anaknya, melebihi cintanya kepada manusia dan melebihi cintanya kepada setiap makhluk yang pernah Allah ciptakan. Maka tidak sempurna iman kita. Allahu Akbar. Terus bagaimana cara mencintai Nabi Muhammad SAW? Kalau di zaman sahabat, di zaman Nabi Muhammad SAW, orang akan mudah untuk mencintai Nabi Muhammad. Kenapa? Karena mereka bisa bertatap muka dengan Nabi Muhammad. Mereka bisa menikmati indahnya Nabi Muhammad. Mereka bisa merasakan kelezatan akhlak baginda Nabi Muhammad. Mereka bisa melihat senyum bahagia baginda Nabi Muhammad. Mereka bisa menikmati segala apa yang ada dalam diri baginda Nabi Muhammad SAW. Karena mereka sahabat hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, mun kita kayak apa? Mun kita kayak apa? Kayak apa kita hendak melihat Nabi Muhammad? Kayak apa kita hendak cinta dengan Nabi Muhammad? Amun kita melihat haja kada suah. Bertemu lawan Nabi Muhammad kada suah. Muha Nabi Muhammad tuh kayak apa kada tahu. Akhlak Nabi Muhammad hanya kita ketahui daripada sirah, daripada kisah. Kemuliaan Nabi Muhammad bisa kita ketahui dari kisah. Maka jujur akan amat sulit kita untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena adalah makhluk yang wajib untuk dicintai, akhirnya Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu hikmah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan keturunan yang terus ada sampai akhir zaman. Siapa dia? Mereka adalah para habaib, para syarifah, para sayyid. Inilah jembatan kita untuk mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ngalih untuk mencintai Nabi Muhammad, tapi dengan kita bisa mencintai anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cinta kita kepada para habaib, cinta kita kepada anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sama seperti halnya kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah kita alhamdulillah pada malam hari ini ada banyak para habaib. Tidak kurang dari 4 orang habaib hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan dengan kita memandang para habaib sama seperti halnya kita memandang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai habaib sama seperti halnya kita mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an sampai diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijza ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Di dalam maulid diteruskan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin mensucikan, ingin membersihkan ahlul baitin nabi. Siapa ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yaitu para habaib, para syarifah, anak keturunan Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimulai daripada para istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian turun kepada putri beliau Sayyidatuna Fatimah, kemudian sampai kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, sampai kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, kemudian anak cucu keturunan daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Itu adalah ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam Al-Qur'an diterangkan sesungguhnya Allah ingin mensucikan mereka sesuci-sucinya daripada segala najis, daripada segala kotoran, daripada segala hina. Allahu Akbar. Kalau Allah saja memuliakan ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memuliakan para ahlul bait kecuali itu adalah keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka para ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah, alasannya hanya satu, karena itu adalah keturunan darah daging dari kekasihnya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah saja memuliakan, kalau kita bisa memuliakan mereka, alangkah sungguh mulianya, alangkah sungguh beruntungnya kita yang saat ini bisa mencintai ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh selamat kita yang saat ini bisa mencintai para habaib. Na'udzubillah thumma na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita ada yang merasa benci kepada ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita ada yang merasa benci kepada salah satu keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah thumma na'udzubillahi min dzalik. Allahu akbar. Apalagi pada akhir zaman ini, banyak di antara makhluk-makhluk Allah, banyak di antara manusia-manusia ciptaan Allah yang telah durhaka kepada Allah, telah durhaka kepada kekasihnya Allah, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak makhluk-makhluknya Allah yang saat ini sedang beramai-ramai untuk mencaci habaib, beramai-ramai untuk mencaci keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang habaib, seorang keturunan Nabi Muhammad, salah satu manusia yang di dalam jasadnya mengalir darah suci baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang saat ini dengan ramai-ramai mereka memfitnahnya, dengan ramai-ramai mereka menghinanya, tidak hanya dari mulut ke mulut, tapi setiap hari di TV ada. Kita diajak rame-rame untuk membenci keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau? Beliau adalah Al-Imam Habib Rizik bin Muhammad bin Husain bin Shihab. Allahu akbar. Beliau adalah seorang habaib. Beliau adalah seorang keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya mereka habaib itu salah, kalau ada habib yang salah, haram kita membenci habib tersebut. Tapi kita
dianjurkan malah untuk membenci kesalahannya kalau Habibnya salah. Lah ini Habib Rizik beliau tidak memiliki salah, disalah-salahkan iya. Dan setelah beliau disalah-salahkan, artinya bukan salah beliau, disalah-salahkan. Kisahnya aja salah, padahal Sidin kada menggawe salah, di penjara. Setelah di penjara beliau dihinakan, kemudian setiap orang dibawa untuk membenci beliau, baginda Nabi Muhammad SAW dibawa untuk membenci beliau, Al-Habib Rizik bin Husain Syihab. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik. Kita membenci beliau sama seperti halnya kita membenci baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kemuliaan kita mencintai anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada salah satu kisah, letaknya ada di daerah Jawa Timur. Beliau mungkin sudah pernah kita mendengar ngarannya. Ada salah seorang ulama, ada salah seorang kiai yang bernama Kiai Hasan. Beliau ada di daerah namanya Genggong, lokasinya ada di Jawa Timur. Kiai Hasan dengan julukan gelarnya Genggong karena beliau tinggal di daerah Genggong, akhirnya beliau dijuluki Kiai Hasan Genggong. Beliau diangkat oleh Allah menjadi wali yang masyhur, diangkat oleh Allah menjadi aulia hanya karena satu sebab, yaitu cintanya kepada habaib, cintanya kepada keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Saking cintanya beliau kepada habaib, saking cintanya beliau kepada keturunan Nabi Muhammad SAW, sampai-sampai beliau memiliki karamah, bisa membedakan mana Habib mana kada hanya dengan merasakan aroma yang ada yang timbul dari tubuh orang tersebut. Pernah suatu ketika Kiai Hasan ditelepon oleh salah satu santrinya yang sudah sukses dan menjadi pengusaha kaya raya dari Jakarta. Suatu ketika santrinya menelpon, "Kiai, saya permisi, saya mau sungkem ke wadah pian." Membahasa kita nih, ulun hendak sungkem wadah pian Kiai. Ayo ha, apabila tulak insyaallah esok subuh ulun tulak. Enggih ayo ha. Seesok subuhnya Kiai Hasan menelpon ke santri yang ujarnya hendak bailang tadi. Ikam tulak lawan siapa? Ulun berduaan haja Kiai. Lawan siapa? Lawan supir jar. Ayo ha lakasi. Setelah sampai setengah hari, karena perjalanan dari Jakarta ke Jawa Timur itu kurang lebih 12 jam lebih. 12 jam lebih. Setengah hari perjalanan, di siang harinya ditelepon lagi, "Sudah sampai mana?" "Ulun masih sampai di kota ini. Kurang lebih perkiraan masih sekitar 6 jaman lagi hanyar sampai." "Lakasilah lawan kada usah singgah makan. Aku sudah nyiapakan kambing saekongan." Ujar si santri ini tadi, "Umay tumben-tumbenan. Biasanya ulun datang ke wadah kiai ini kadang suah disuruh napa-napa, ini kambing saekongan disiapakan." Enggih kiai." Saking senangnya si santri ini tadi ngebut supaya lakas sampai. Begitu sudah sampai di lokasi, sampai di wadah Kiai Hasan ini tadi, masuklah si santri ini tadi seorangan. Sampai di dalam rumah, ujar kiai, "Kenapa seorangan ya?" Ulun dasar berduaan aja lawan supir." "Supirmu tuh pang bawa masuk." "Kenapa Kiai? Aku masakakan kambing tuh gasan lain, gasan ikam, gasan supir ikam tuh tadi tuh nah." Iya kah?" Dikiau akhirnya supirnya. Setelah supirnya ini tadi masuk, dibawa bersalaman oleh Kiai Hasan ini tadi dan dicium tangannya. Si santri bingung, siapa ini tadi? Supirku ini siapa?" "Ikam nih bungol kebangatan. Supirmu nih Habib." Allahu Akbar. Kiai Hasan tidak mengetahui ini siapa. Tapi Kiai Hasan tidak pernah bertemu dengan supirnya si santri ini tadi. Kiai Hasan tidak pernah kenal dengan supirnya si santri ini tadi. Tapi Kiai Hasan sudah merasakan kehadiran Habib itu tadi jauh, mulai dari Sidin berangkat dari Jakarta. Ini Kiai sudah merasakan pada Habib itu pasti pas pada Habib itu akan datang, dan akhirnya disiapkan segala macam ini tadi untuk si Habib yang supir ini tadi. Allahu Akbar. Ini adalah salah satu karomah daripada Kiai Hasan Genggong. Ada lagi salah satu kisah
keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang mencintai anak turun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Jakarta ada salah seorang pembantu perempuan yang di dalam kisah ini ulun dapat dia bernama atau biasa dipanggil dengan sebutan Neng, karena orang Jawa Barat jadi dipanggil Neng. Si Neng ini tadi menjadi salah satu pembantu seorang keluarga habaib. Bertahun-tahun mengabdi menjadi pembantu ini Habib. Suatu ketika si Neng ini tadi dikiau oleh kawitannya, disuruh kawin. Ujar si Neng, "Bah, ma, ulun minta maaf, ulun masih kada hendak kawin." Kenapa? Ulun hendak mengabdi lawan Habib. Sampai akhirnya karena diizinkan oleh orang tuanya, dan si Neng ini tadi meneruskan untuk menjadi pembantu Habib. Sampai akhirnya si Neng ini tadi sampai tuha si Din ini menjadi pembantu Habib, bukan karena diupah, tapi karena cintanya kepada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sampai ajal menjemput, si Neng ini tadi meninggal. Setelah itu dikuburkan. Berjalan beberapa tahun setelah dikubur, ternyata kuburan si Neng ini tadi kena perluasan jalan tol, sehingga kuburan ini tadi digali. Waktu kuburan digali sekian berapa tahun, ternyata dengan seizin Allah si Neng ini tadi mayatnya masih utuh. Ditakonakan kepada keluarga, "Apa amalan si anakmu ini tadi? Kenapa berjalan sekian tahun ini mayatnya masih utuh?" Dijawab oleh keluarganya, "Aku kada tahu, aku kada suah melihat amalannya, karena kesehariannya si Din ini hidup bersama Habib, bersama keluarga Habib." Ditakonakan oleh keluarga Habib ini tadi, "Apa amalan si Neng ini tadi?" "Kadada, inya sholat cuman sekedar sholat biasa kayak kita aja, kadada amalan khusus." Dan ternyata kata si salah satu habaib yang kasyaf mengatakan, ini orang diberikan keistimewaan oleh Allah karena cintanya kepada habaib, karena cintanya kepada zuriyah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kedekatan kita, dengan kehadiran kita saat ini bisa bermuajahah, bertatap muka dengan para habaib, mudah-mudahan digolongkan kita seberataan sebagai orang yang bisa mencintai habaib dan kelak diakui oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat daripada beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin.